Ki Demang menatap Kenarok dengan pandangan ramah. Anak mas, sepertinya Andika bukan warga desa ini. Sebab saya baru sekarang melihat nak mas. Siapakah Andika dan dari mana? Tanya Ki Demang dengan sopan. Iya Ki, saya memang bukan warga desa Panjenengan. Saya hanya kebetulan lewat. Nama saya Kenarok dari Tumapel. Oh, Andika Kenarok, Senopati Tumapel. Ki Demang terkejut, kemudian bergegas menunduk memberi hormat, diikuti oleh orang yang bersamanya. Maaf Gusti Senopati, sembah hormat kami katur. Ah, jangan berlebihan lagi. Tidak perlu jadi pekewo seperti ini. Taklim saya juga untuk panjenengan Ki. Kasinggihan Gusti, saya Demang desa ini. Nama saya Joyo Santiko. Ampun Gusti, saya kepetengan desa. Nama saya Wiroboyo. Nyai Demang keluar membawa secentak wedang jahe. Setelah membungkuk hormat kepada Kenarok, ia pun masuk kembali ke bilik tengah. Begini Ki, walau saya seorang prajurit, tapi kedatangan saya ini bukan mewakili Gusti Akuwu Tunggul Lametung. Saya hanya ingin mengetahui bagaimana kehidupan Kawula Alit Tumapel, juga dengan pajak upeti dari setiap para Demang. Maaf, saya sering mendengar keluhan kalau pajak upeti itu sangatlah berat ditanggung. Apakah benar demikian Ki? Jujur saja, mungkin saya bisa membantu Ki. Saya takut Gusti. Saya takut Kapidono kalau saya berkata jujur. Percayalah kepada saya Ki, tidak akan ada tindakan apa-apa. Sudah saya katakan, saya tidak mewakili Akuwu Tunggul Lametung. Baiklah Gusti Senopati, kepareng saya matur, tapi kalau tidak berkenan, tolong dimaafkan. Berbicaralah Ki, tidak akan ada yang menyalahkan. Kami jujur Gusti, sesungguhnya upeti yang harus kami serahkan kepada Gusti Akuwu memang sangatlah memberatkan. Terus, kenapa para Demang tidak menyampaikan kepada Gusti Akuwu Ki? Kami tidak ada yang berani Gusti, sebab ganjarannya adalah pakunjaran. Itu tindakan kesewenangan Ki. Ki Joyo Santiko dan Ki Wiroboyo terkejut mendengar kata-kata Kenarok. Kedua piranti desa itu terheran-heran bahwa ada punggawa tinggi Tumapel berani berpendapat tentang perilaku Akuwu yang buruk. Seorang junjungan yang tidak memperdulikan kesulitan kawulanya. Sedangkan Kenarok yang senopati dirasakan oleh mereka sangat peduli akan kehidupan kawulanya. Lalu kami harus bagaimana Gusti Senopati? Tanya Ki Demang Joyo Santiko. Begini Ki, untuk sementara ini Ki Demang tetaplah meneruskan apa yang sudah ditetapkan oleh Akuwu sampai nanti ada perubahan keadaan. Percayalah Ki, segala sesuatu akan ada batas waktunya. Semoga waktu berubah itu tidaklah lama Ki Gusti. Kenarok tersenyum sambil mengangguk. Diminumnya wedang jahe yang disuguhkan. Lalu ia pun berkata lagi, kali ini kepada kepetengan desa. Ki Wiroboyo, apakah ada pemuda desa ini yang bisa olah kanuragan Ki? Kasinggihan Gusti Senopati, walaupun kami kawula alit, tapi hampir separuh dari pemuda desa ini memiliki sedikit kemampuan kanuragan. Itu sebabnya desa kami tidak pernah dijarah oleh para perampok yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Syukurlah pemuda-pemuda ini bisa Ki Wiro kumpulkan, dilatih dengan menambah beberapa gerakan kanuragan yang Ki Wiroboyo miliki.
Katakan kepada mereka kalau mereka disiapkan untuk menjadi prajurit Tumapel." "Apakah benar demikian, Gusti Senopati?" "Benar, Ki Wirabaya. Nanti saya sendiri yang menerima mereka. Dan jika benar ada banyak prajurit yang berasal dari desa ini, maka saya menjanjikan bahwa desa ini akan berubah menjadi tanah perdikan yang bebas dari segala pajak serta upeti." Tampak wajah Ki Joyo Sentiko dan Ki Wirabaya menjadi berseri-seri mendengar apa yang dikatakan Ken Arok. Mereka sama sekali tak membayangkan jika suatu saat nanti desa ini menjadi sebuah tanah perdikan. Nyai Demang datang dan berkata kepada Ki Joyo Sentiko, "Silakan panjenengan semua sarapan, nasi tiwul dan sayur lumbu, monggo." Sesaat setelah bersantap bersama Ki Demang dan juga Ki Wirabaya, Ken Arok berpamitan. "Maaf, Ki, rasanya sudah cukup lama saya di sini. Sekarang saya mohon pamit untuk melanjutkan perjalanan." "Apakah Gusti Senopati tidak ingin bermalam supaya bisa melihat bagaimana anak-anak muda desa ini berlatih kanuragan?" "Terima kasih, Ki. Saya percaya panjenengan dan Ki Wirabaya." "Baiklah kalau begitu, sembah hormat kami mengiringi perjalanan Gusti Senopati." "Sekali lagi terima kasih, Ki. Juga atas jamuan Nyai, saya suka dengan masakan yang tadi." Kepergian Ken Arok diantar sampai Kapuro halaman rumah Ki Demang. Dua piranti desa tersebut memandang langkah Ken Arok hingga bayangan itu hilang di sebuah belokan. Jajah desa Milangkori dilakukan sangat baik. Hampir setiap desa yang disinggahi selalu menghasilkan sambutan hangat, juga rasa simpati yang besar atas segala rencana Ken Arok. Sekarang hampir di semua desa yang memiliki pasukan yang siap digunakan bila ia memerlukan. Demikian pula dari kalangan hitam, Ken Arok telah memegang kendali atas mereka. Para ketua begal ataupun orang-orang yang bertindak jahat tanpa kelompok selalu siap apapun perintahnya. Kini langkah Ken Arok menuju desa Karuman, desa di mana dulu ia pernah tinggal bersama Ki Bango Samparan, Ken Umang, dan Panji Kuncang. Bahkan dari desa ini pula lah ia bersama saudara-saudara angkatnya selalu mencegat rombongan saudagar dari Kediri yang hendak menuju Tumapel. Ia dan Ken Umang juga Panji Kuncang pada akhirnya dikenal dengan sebutan Gagak Arum, pembegal yang sangat ditakuti saudagar, disegani sesama gerombolan lain, dan sangat dimusuhi bahkan diburu oleh pasukan Kertajaya dari kerajaan Kediri. Mengingat semua itu, rasanya Ken Arok ingin segera sampai di Karuman. Tak tahan, ia ingin melihat bagaimana kegembiraan hati popo angkatnya, hati Ken Umang, saat mengetahui bahwa ia sekarang adalah seorang senopati prajurit Tumapel. Kenyataannya memang demikian. Begitu Ken Arok memasuki telatah Karuman, tegur sapa dari teman-teman semasa kecil hingga remaja terdengar bagai burung yang bersambung. Bahkan ada yang sampai berlarian menghampirinya. Melihat keramahan mereka, Ken Arok tersenyum, juga sesekali tertawa bila ada di antara mereka yang melucu. Kini ia berjalan bersama mereka yang bertemu dan mengikuti langkah Ken Arok. Kerinduan teman-temannya bisa dimaklumi, karena mereka memang kerabat yang lama tidak bersama. Di jalan desa, tak jauh dari pendopo, ada sebuah kedai yang masih buka. Ken Arok mengajak teman-teman untuk mampir sekedar minum atau makan.
Lagi pula, supaya pembicaraan di antara mereka dan dirinya tidak dilakukan sambil berjalan. Teman, makan dan minumlah kalian. Minta apa yang kalian suka. Anggaplah ini oleh-oleh dariku. Wah, kita makan besar, salah kata dari mereka semua. Sesaat kemudian, kedai itu tampak ramai dengan canda gurau. Kamu hebat, Arok. Kamu sekarang seperti orang kaya. Iya, dan lebih bagus dari waktu dulu, tidak lusuh. Ya pasti begitu. Ken Arok sekarang ini prajurit, makanya kudu rapi. Beda dengan kita, teman. Kita kan masih bergulat dengan lumpur sawah. Sungguh beruntung nasibmu, Arok, bisa hidup di Kutaraja sebagai prajurit. Untuk pernyataan yang baru saja terlontar, Ken Arok pun lalu menjawab, bukan hanya aku, teman. Kalian pun juga bisa menjadi prajurit, asal kalian memiliki niat serta tekad yang kuat. Apa benar begitu, Arok? Wah, aku mau sekali. Tapi apa syaratnya hanya niat dan semangat? Itu dasarnya, karena segala sesuatu tak akan terjadi tanpa ada niat. Kemudian, niat tanpa semangat yang kuat ibarat seekor singa dalam kandang. Dia punya kekuatan tapi tak bisa digunakan. Waduh, kamu bicara layaknya seperti seorang prajurit pinilih, Arok. Dan Arok tersenyum. Datanglah ke rumah Ki Bangu nanti malam jika kalian berniat menjadi prajurit. Malam itu di rumah Ki Bangu Samparan terlihat ramai. Beberapa pemuda dan orang tua nampak duduk di serambi sambil bercakap-cakap. Kebanyakan yang dibicarakan adalah keberhasilan Ken Arok. Dari seorang pembuat onar berubah menjadi seorang prajurit berpangkat lurah tamtama atau senopati Tumapel. Sehingga tak heran jika ia berani menjanjikan kepada para pemuda desa untuk dijadikan prajurit. Malam semakin sepi. Sekarang yang tinggal hanya Ki Bangu Samparan, Panji Kuncang, dan Ken Arok. Sedangkan Ken Umang sibuk merapikan tempat minuman dan makanan yang disuguhkan kepada para tamunya tadi. Arok, sekarang kamu sudah menjadi priyayi agung. Kawan-kawan kamu, bahkan semua orang Karuman ikut berbangga, Arok. Tekuni apa yang sudah kamu raih. Jangan lagi berpikir dan berperilaku seperti dulu. Ki Bangu Samparan berkata menasehatinya. Iya, Kakang. Masa untuk menjadi orang jahat sudah berlalu. Sekarang Kakang Arok malah harus mencegah terjadinya kejahatan. Karena bagaimanapun Kakang adalah senopati, sambung Panji Kuncang. Ken Arok mendengar semua saran itu dengan diam. Namun pada akhirnya ia bicara juga. Iya, Bopo. Pitutur Bopo akan aku ingat selalu. Juga apa yang disarankan Adi Panji Kuncang. Tetapi untuk yang satu ini rasanya harus aku lakukan. Kesempatan itu ada, peluang berhasil pun ada. Aku hanya butuh satu piandel lagi, yaitu pusaka ampuh. Pusaka pinilih yang sakti mandraguna, yang setiap goresannya mampu mengakhiri hidup siapapun. Dan ini hanya Bopo Bangu Samparan yang bisa menunjukkan kepada siapa aku harus mendapatkan pusaka itu. Ki Bangu Samparan terdiam. Demikian pula Panji Kuncang. Mereka berdua mendengar rencana Ken Arok dan berpikir bahwa semua seperti tak bisa diterima oleh nalar. Baiklah, Arok. Melihat tekadmu yang sebegitu besar, rasanya tidak pantas kalau Bopo diam tanpa berbuat apa-apa. Besok pagi pergilah ke desa Lulumbang, temui Empu Gantring. Katakan kepada beliau bahwa kamu adalah anakku. Panji Kuncang akan mengantar kamu ke sana.
Keesokan harinya, dengan menunggang kuda, mereka berdua berangkat ke Lulumbang, desa di mana tempat Empu Gandring tinggal. Seakan berpacu, kuda-kuda itu berlari bagai anak panah yang lepas dari busur, meninggalkan debu berserak terhempas angin. Sepanjang jalan yang mereka lalui, tak jarang orang-orang menggelengkan kepala karena melihat dua ekor kuda yang berlari begitu cepat. Tenarok dan Panji Kuncang memang anak muda yang terampil dalam berkuda. Maka tak heran jika sebelum malam hari mereka sudah memasuki halaman rumah Empu Gandring. Melihat kedatangan tamu, Empu Gandring dengan tergopoh-gopoh keluar menyambutnya. "Aduh, Nak Mas Kuncang, Bopo pikir siapa yang datang? Mari Nak Mas, masuklah." "Nggih Bopo, terima kasih," jawab Panji Kuncang seraya mengaitkan tali kuda pada sebuah tonggak. "Ayolah Kakang, kita masuk menemui Empu," ajaknya kepada Kenarok. Tanpa banyak bicara lagi, mereka berdua kemudian masuk dalam serambi rumah Empu Gandring. "Sudah agak lama Nak Mas Kuncang tidak datang ke rumah Pandai ini. Bagaimana keadaan Bopo Pangusamparan?" berkata Empu Gandring membuka percakapan. "Nggih Empu, lumayan lama saya tidak berkunjung ke sini. Taklim saya katur Empu." Iya Nak Mas, semoga para dewa memberkahi Nak Mas Kuncang. Bopo Pangusamparan juga baik-baik saja Empu. Beliau titip salam buat Empu. Saya terima salamnya Nak Mas. Terima kasih. Lalu sambil ibu jarinya menunjuk kepada Kenarok, Empu Gandring bertanya, "Angger ini apakah juga dari Karuman?" Belum sempat Arok menjawab, Panji Kuncang telah memberi keterangan. "Nggih Empu, ini adalah saudara saya. Namanya Kenarok, anak Bopo Pangusamparan juga." Mendengar itu, Kenarok mengangguk hormat kepada Empu Gandring. "Taklim saya katur Bopo Empu." Walah, senang sekali Ki Pangusamparan mempunyai anak-anak yang bagus dan menyayi." "Iya Angger Arok, puji Bopo, semoga Angger selalu dalam pengayoman yang pancipta jagat." Setelah berbasa-basi sejenak, Panji Kuncang segera pada inti pembicaraannya. "Begini Empu, kedatangan saya mengantar Kakang Arok. Saudara saya ini berniat memesan senjata kepada panjenengan." Iya Nak Mas. Senjata apa yang sekiranya dikehendaki Angger Arok?" "Pedang dan juga tombak Bopo Empu. Masing-masing saya ingin 50 jumlahnya," jawab Kenarok. "Wah, jumlah yang cukup banyak Anak Ger. Semua jadi 100 senjata." "Iya Bopo Empu, ditambah satu lagi, yaitu keris untuk piandel saya. Tetapi saya minta keris itu haruslah keris paling ampuh dari semua keris yang Bopo Empu buat." "Maksudnya bagaimana Ger?" "Keris-keris ampuh yang sudah saya buat itu biasanya dipesan oleh para pembesar kerajaan," ucap Empu Gandring seakan tidak yakin. Lalu dilanjutkan lagi perkataannya. "Keris seperti yang Anak Ger Arok kendaki juga butuh serikawin yang tinggi Anak Ger." Belum sempat Kenarok menjawab, Panji Kuncang telah mendahului menjawab. "Maaf Bu, saudara saya ini adalah juga pembesar di Tumapel. Jadi wajar kalau beliau ingin mempunyai sebuah keris yang sakti mandraguna. Perkara serikawin yang tinggi tak jadi masalah." "Oh, apa benar begitu Nger Arok?" "Benar Empu, saya lurah tamtama prajurit abdi dalam Tumapel yang mengawal Gusti Aku Tunggul Lametung kemanapun beliau jengkar." "Kalau begitu saya mohon maaf atas ketidaktahuan ini Nger. Ternyata Anak Nger Arok adalah Senopati Tumapel." "Tidak apa Empu. Jadi bagaimana dengan keris yang saya maksud?
Apakah Empu Gandring bisa memenuhi permintaan saya? Butuh waktu yang lama, Ger. Kalau hanya pedang dan tombak biasa yang berjumlah 100, saya bisa menyelesaikan satu candra. Tetapi keris pinilih yang sangat sakti, saya butuh beberapa candra untuk menciptakannya. Baiklah, Empu. Saya bisa menunggu. Tetapi keris itu nantinya haruslah benar-benar ampuh. Kesaktiannya mampu mengalahkan semua aji kekebalan. Empu Gandring pasti bisa. Setelah berkata begitu kepada Empu Gandring, Enarok menyerahkan sebuah buntalan hitam yang berisi kepingan emas. Ini bisa Empu gunakan untuk membeli bahan yang akan dipakai. Tolong dipirsani, Empu. Kalau kurang nanti saya tambah waktu pengambilan. Empu Gandring menerima dan membuka buntalan yang diberikan oleh Enarok. Setelah melihat isinya, sang empu tersenyum dengan wajah yang berseri-seri. Saya akan buat keris paling sakti untuk Angger Arok. Percayalah, keris itu tak akan ada yang menandingi sewewengkon Jawa Dipa. Enarok pun tertawa suka mendengar janji Empu Gandring. Seketika terbayang kematian Tunggul Ametung, dan juga terbayang bagaimana seorang putri nan rupawan bernama Kendedes duduk bersanding mendampinginya sebagai garwa Prameswari, perempuan yang konon ditengarai mampu melahirkan wong-wong agung sebagai penguasa adidaya. Saya kira cukup sowan saya, Empu. Kami mohon pamit kembali ke Tumapel, ucap Enarok. Baiklah, anak Ger. Saya juga akan segera mengerjakan pesanan ini. Puji saya mengiringi perjalanan anak mas berdua, jawab Empu Gandring. Malam itu juga Enarok dan Panji Kuncang melakukan perjalanan pulang, melewati hutan-hutan di lereng gunung. Bahkan sesekali kuda mereka harus menyeberangi sungai. Beruntung malam itu adalah malam di mana bulan sedang bercahaya penuh, bulan purnama. Tiba-tiba pandangan mereka menangkap beberapa sosok manusia yang duduk bersila pada hamparan tanah datar. Enarok juga Panji Kuncang menghentikan kudanya. Kemudian dibantu terangnya cahaya bulan, mereka mencoba mengamati sosok-sosok manusia yang bersila tak jauh dari tempat mereka. Terdengar suara membuat terkejut mereka berdua. Jika kalian prajurit Kediri, kembalilah. Sampaikan kepada Gusti Kertajaya, kami tak lagi sudi mengabdikan diri untuk Kediri. Namun jika kalian hendak memaksa menangkap kami, maka dengan berat hati kami pun akan membela diri. Suara itu terucap pelan, tapi getarnya menembus rongga dada. Maka di dalam hati Enarok dan juga Panji Kuncang telah menduga bahwa orang-orang yang duduk bersila tak jauh dari tempatnya bukanlah orang-orang sembarangan, tetapi sekumpulan orang sakti yang sedang melakukan laku semedi. Terbukti salah satu dari mereka mampu mengetahui kedatangannya tanpa melihat, sekaligus berkata dengan suara yang dilambari tenaga dalam. Orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu tidak banyak dijumpai di Lala dan Kediri, apalagi Tumapel. Tetapi pada kenyataannya, di perbatasan Kediri Tumapel mereka berkumpul. Lalu, siapakah mereka? Enarok kemudian teringat apa yang pernah diceritakan oleh Empu Lohgawe, bahwa jika seseorang telah menguasai ilmu kanuragan tingkat tinggi, disertai kemampuan tenaga dalam yang sempurna, maka ia mampu menyalurkan tenaga dalamnya melalui suara, bukan hanya dengan kaki atau tangan semata. Kemampuan seperti itu disebut ajian kuntur dewa atau bredek sayuto.
Teringat hal ini, Kenarok menata sikapnya untuk lebih berhati-hati dan waspada. Ia pun berkata pelan kepada Panji Kuncang, "Berhati-hatilah di Panji, kita sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh sakti mandraguna." "Iya Kakang." Tiba-tiba terdengar suara lagi, "Kalau kalian tidak berurusan dengan kami, maka segeralah berlalu, jangan mengusik kami." Panji Kuncang menyentuh bahu Kenarok sambil berkata pelan, "Kakang, dengar suara itu?" "Iya Dimas," jawab Kenarok setengah berbisik. "Jawablah Kakang, bukankah Kakang Arok juga memiliki ajian serupa?" "Iya Dimas, tetapi masih tingkatan dasar, belum sebanding." "Tidak ada salahnya dicoba Kakang, biar mereka tahu kalau Kakang juga mampu seperti mereka." Kenarok tersenyum, lalu berkata dengan canda, "Dimas Panji menghibur diri, padahal sesungguhnya cemas berhadapan dengan mereka." "Jujur iya Kakang, aku sangat cemas," jawab Panji Kuncang tanpa malu-malu. Kenarok meninju pelan lengan Panji Kuncang. "Baiklah, akan aku coba." Kemudian Kenarok mulai menghimpun tenaga dalamnya sambil merapal mantra ajian Kuruh Buana. Lalu terdengar suaranya, "Sama sekali tidak ada niatan untuk mengusik panjenengan tuan-tuan. Kami berdua hanya kebetulan lewat. Kami hendak pulang ke Tumapel." Ternyata kalian juga mempunyai ajian Kuruh Buana. Kalau aku tidak salah, itu adalah dasar dari ilmu gaung kita milik Resi Bajra Sang Guruh. Apakah kalian adalah siswanya?" Keheranan Kenarok dan Panji Kuncang semakin menjadi. Orang itu bicara sepertinya ia sangatlah mengenal banyak tokoh sakti yang ada. Padahal Resi Bajra Sang Guruh sama sekali tak pernah keluar meninggalkan padepokan, apalagi untuk berurusan dengan derajat serta pangkat. "Bukan Tuan, kami hanya pernah tinggal di padepokannya beberapa lama, tapi kami belum diakui sebagai murid Resi Bajra," jawab Kenarok. "Anak muda, apakah kalian bersama dengan banyak teman?" tanya orang itu memutus alur tentang Resi Bajra. "Tidak Tuan, kami hanya berdua." "Kenapa?" Kenarok balik bertanya. "Lalu siapa yang di belakang kalian? Kedengarannya banyak kaki berjalan ke arah tempat ini." Dan memang benar, setelah Kenarok dan Panji Kuncang mempertajam pendengarannya, mereka berdua meyakini bahwa ada sekelompok orang lain yang sedang berlari kecil menuju tempatnya. Kenarok berkata kepada Panji Kuncang, "Kita lihat siapa yang datang, Dimas." "Mari Kakang." Lalu Kenarok juga berkata kepada orang yang sakti dan misterius itu, "Maaf Tuan, kami akan melihat siapa yang datang ke sini." Tanpa menunggu jawaban, Kenarok dan Panji Kuncang berkelebat dalam remangnya malam, melompat naik pada sebuah pohon besar. Dari atas pohon itu, mereka berdua melihat sepasukan dengan umpul-umpul kebesaran Kadiri. "Seperti prajurit Kadiri Kakang," ucap Panji Kuncang dengan pelan. "Betul Dimas, tapi mengapa mereka malam begini memasuki daerah hutan perbatasan?" "Mungkin hanya ronda wilayah Kakang." "Tidak mungkin kalau hanya sekedar ronda Dimas. Tampak di antara mereka ada beberapa Brahmana yang turut dalam barisan itu." "Lalu bagaimana Kakang?" "Kita tunggu mereka." Menunggu di atas pohon untuk kemudian menyerang secara mendadak bukanlah sesuatu hal baru bagi Kenarok ataupun Panji Kuncang, karena mereka berdua adalah orang-orang liar yang selalu berhadapan dengan kekerasan. Tetapi kali ini mereka akan menghadapi prajurit Kadiri yang juga dipandikani oleh dua Brahmana. Lambat tetapi pasti
Langkah prajurit-prajurit itu semakin dekat dengan keberadaan Kenarok dan Panji Guncang. Dan ketika tepat di bawah pohon, Brahmana yang sedikit lebih tua mengangkat tangan sebagai tanda berhenti berjalannya para prajurit.